Cinta datang tanpa mengenal usia atau penilaian orang lain. Kisah ini adalah kisah nyata tentang seorang janda berusia 47 tahun yang tak pernah menyangka akan dicintai oleh seorang pemuda 22 tahun yang hanya lulusan SMA dan bekerja sebagai kuli bangunan. Namaku Maya. Aku seorang janda anak satu. Sudah 5 tahun aku hidup sendiri setelah ditinggal suamiku karena kanker hati. Aku tak pernah berniat menikah lagi sampai aku bertemu Randy, pemuda tetangga yang sering membantu memperbaiki genteng, pagar, dan saluran air di rumahku. Dari obrolan-obrolan kecil kami jadi dekat. Tapi tak pernah terbayang Randy mengutarakan niat serius untuk menikahiku. Di mata orang, itu konyol. Aku terlalu tua, aku punya anak, aku janda, sedangkan dia, aku pemuda yang masih bisa memilih gadis seusianya. Tapi kenyataannya, cinta itu benar-benar tulus. Kami menikah diam-diam. Tak ada pesta, tak ada yang hadir. Bahkan, anakku sendiri tidak tahu. Tapi kehidupan kami setelah itu penuh ujian. Tetangga bergosip, keluargaku menolak, dan anakku marah besar saat tahu ibunya menikahi pemuda seusianya. Saksikan bagaimana kisah ini berakhir. Apakah kami tetap bersama atau harus memilih berpisah demi orang lain? Like jika kamu percaya bahwa cinta tak memandang usia. Tulis di komentar, apakah kamu akan menikah jika kamu berada di posisi Maya? Subscribe untuk cerita nyata lain yang menguras air mata dan membuka pikiran kita soal cinta dan keberanian. Namaku Maya, umurku 47 tahun. Aku tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran Majalengka. 5 tahun lalu, aku kehilangan suamiku karena kanker hati. Sejak itu, aku hidup hanya dengan anakku, Dinda, yang kini berusia 20 tahun dan sedang kuliah di Bandung. Aku tak pernah berpikir akan menikah lagi. Bagiku, hidup cukup untuk membesarkan anak dan berdagang kecil-kecilan. Tapi semuanya berubah sejak aku bertemu Randy. Randy adalah tetangga baru yang tinggal bersama pamannya. Ia masih muda, 22 tahun, bekerja serabutan, kadang jadi tukang bangunan, kadang membantu di bengkel. Suatu hari, ia membantu memperbaiki genteng rumahku yang bocor. Dari situlah kami mulai sering berinteraksi. Tak banyak bicara, tapi matanya selalu sopan. Ia tak pernah menggoda, tak pernah melirik seperti laki-laki kampung lain. Aku mulai memperhatikan Randy. Saat ia duduk di teras setelah bekerja, wajahnya lelah tapi bersih. Aku mulai menyiapkan teh hangat untuknya. Kadang makanan kecil. Ia tak pernah menolak, tapi juga tak pernah minta. Lalu suatu hari ia berkata, "Bu Maya, boleh saya ngomong serius?" Aku mengangguk. "Saya ingin menikahi ibu." Aku tertawa. Kupikir dia bercanda. Tapi matanya tak main-main. Saat aku mulai terbuka pada keluarga, mereka semua menolak. Kakakku mengatakan aku mempermalukan keluarga. Tetanggaku bergosip aku diguna-guna pemuda miskin. Bahkan anakku Dinda menangis saat aku mencoba menjelaskan. "Ibu serius, dia seusia aku. Dia bukan ayah buatku." Aku hanya bisa diam. Akhirnya kami menikah diam-diam di rumah seorang penghulu sederhana di desa tetangga. Tak ada yang hadir, tak ada tawa. Hanya aku, Randy, dan air mata. Kami tinggal di rumahku, hidup sederhana. Randy bekerja keras, tak pernah meminta apapun. Tapi tekanan luar semakin menggila.
Anakku pulang mendadak dan melihat kami tidur di kamar yang sama. Ia menangis histeris. Aku nggak mau tinggal di sini, ini gila-gila. Ia pergi, seminggu tak menghubungi. Aku hampir menyerah. Lalu Randy berkata, kalau ibu harus kehilangan anak karena saya, lebih baik saya pergi. Hatiku hancur, tapi saat aku membuka HP, kulihat pesan dari Dinda. Bu, kalau dia beneran sayang sama ibu, aku rela. Aku cuma nggak siap lihatnya. Tapi kalau ibu bahagia, aku akan belajar terima. Aku menangis seperti anak kecil. Dinda akhirnya datang. Randy memeluknya dan meminta maaf. Mereka tidak langsung akrab, tapi aku tahu hatinya mulai menerima. Kini kami hidup lebih tenang. Masih digunjing, tapi kami punya keluarga kecil yang utuh, dan kami bahagia walau harus melalui luka.